penambahan tugas. Baik, selamat pagi Pak. Di sini kami akan menjelaskan sebuah program bernama Tugas. Program ini dibuat untuk menggunakan algoritma dan berfungsi untuk mencatat, menyimpan, dan memperbaharui data tugas mata kuliah secara terstruktur. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Lafiska Astria Pasaribu dengan NIM 12S25016 dan peri Saya bernama Laura Kasih Mutiara Burus Mamora dengan NIM 12S25014. Baik Pak, kami dari PIR 25. Baik, untuk mengerjakan program ini Pak, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Sistem manajemen tugas dibangun oleh Hucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun, mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan disubmit. Oleh karena itu, Ucok dan Butet memutuskan untuk menambahkan fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucok berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah ke depannya. Seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat, kebetulan materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pihak saya, Pak. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun sebelum itu terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program. ADD task adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap atribut tugas atau update task status. Adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input atau kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Lalu show assessment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diinput. Diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, atribut deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas paling besar. Program akan terus menerima input dari pengguna karena program akan terus menerima input dan adanya fitur tambahan yaitu update status. Akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas atau yaitu triple dash atau mencapai maksimum. Nah, di sini cara menghitung prioritas. Prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali 1,0 per hari hingga deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritas di atas 3, maka akan muncul deskripsi atau output penting. Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Lalu jika prioritas di antara 1,5 hingga 3, tugas ini memiliki prioritas menengah. Lalu jika prioritas di bawah 1,5, tugas ini relatif ringan namun jangan tunda terlalu lama. Nah, dalam simulasi ini pengguna akan memasukkan perintah awal kemudian diikuti oleh setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program sesuai dengan perintah sebelumnya. Berikut ini ada contohnya. Nah, ini Pak, berarti nanti kami harus menginput ini lalu outputnya yang keluar harus ini Pak. Ini akan dilanjutkan oleh Persai. Jadi Pak, untuk mengerjakan program ini, pertama, ketika program dijalankan, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah tugas yang ingin didata. Misalnya kita punya 5 tugas, maka nantinya semua data akan disimpan dalam array berukuran 5. Jadi selanjutnya Pak, program ini akan masuk ke progress looping, yaitu pengisian data untuk setiap tugas dari indeks 0 sampai indeks n
1. Pada tahap ini ada beberapa data yang harus diisi oleh pengguna, yaitu yang pertama deskripsi tugas, lalu nama mata kuliah, kode mata kuliah, nama dosen pengampu, deadline tugas, tingkat kesulitan atau real, dan prioritas tugas atau real. Semua data ini akan disimpan dalam array paralel, sehingga tugas pertama akan memiliki set data lengkap pada indeks ke-0, tugas kedua pada indeks ke-1, dan seterusnya, Pak. Lalu yang berikutnya, program akan mengubah data atau update. Setelah data awal dimasukkan, program memberikan fitur pengubahan data. Pengguna diminta untuk memasukkan pilihan yang pertama, 1 untuk mengubah tingkat kesulitan tugas, 2 untuk mengubah prioritas tugas. Nah, setelah memilih jenis perubahan, pengguna harus memasukkan nomor tugas yang ingin diubah. Karena program menggunakan array, maka program akan meminta nilai baru dan menyimpannya ke lokasi array yang sesuai. Lalu Pak, program ini akan mengubah status tugas berdasarkan kode. Program ini menyediakan fitur untuk mengubah status tugas, misalnya selesai, belum, atau dalam proses. Nah, langkahnya itu pengguna harus memasukkan kode mata kuliah, program melakukan looping, lalu jika ditemukan, program akan meminta input status terbaru, dan status tersebut kemudian akan disimpan ke array status pada indeks tugas yang sesuai. Nah, proses ini memastikan update yang dilakukan secara akurat berdasarkan kode mata kuliah, bukan berdasarkan urutan data. Nah, akhir dari program ini, setelah semuanya selesai, program akan berhenti dan seluruh data yang diperbaharui tersimpan ke dalam array. Program ini akan membantu pengguna untuk mencatat tugas secara rapi, mengelola tingkat kesulitan dan prioritas, memperbaharui tugas berdasarkan kode mata kuliah, sehingga cocok digunakan untuk manajemen tugas mahasiswa. Nah, di sini Pak, kami akan masuk ke program kami. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mainnya. Yang pertama kami menggunakan declare string name nama status matkul teks. Nah, kemudian kami mendeklar real array tingkat kesulitan dan prioritas ini sama-sama menyimpan 10. Nah, kemudian di sini ada declare integer array hari hingga deadline, ini juga 10. Lalu string task, lalu integer i, n, dan kami meminta penugasan n sama dengan 0. Lalu di sini kami menggunakan calling, Pak. Nah, di sini callingnya berisi inisialisasi atau deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, lalu status dan prioritas teks. Kemudian di sini kami menggunakan for i, Pak. Di sini for i-nya 0 sampai 9. Lalu di sini kami menggunakan branching. Di sini kami menginput task. Lalu kami membranching task sama dengan a task. Kalau dia benar, dia akan bernilai n sama dengan a task. Yang berisi deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, lalu status, lalu prioritas, teks i, n. Lalu jika dia salah, dia akan membranching lagi dengan teks sama dengan update task status. Jika dia benar, maka akan mengcalling update task status, kode matkul, status, n. Lalu di sini akan diberikan penugasan i sama dengan i kurang 1. Lalu jika dia salah, Pak, dia akan membranching lagi task sama dengan show assignment. Kalau dia benar, maka akan diberikan penugasan i sama dengan i kurang 1. Lalu kalau dia salah, dia akan membranching lagi task sama dengan show assignment. Jika dia benar, i sama dengan i kurang 1, dan jika salah, dia akan membranching tasknya sama dengan triple dash, maka jika dia benar, i-nya akan menjadi 10. Nah, di sini digunakan juga calling deciding deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, teks, i, n.
Lalu di calling lagi output deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, nim nama, status, prioritas, teks, dan end. Maka di sini program mainnya selesai. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Jadi Pak, baik tadi saya sudah membacakan dari program mainnya. Maka dari sini tadi kami akan mendeklarasikan segala variabel dalam array 10. Nah, di mana itu akan menyimpan 10 data dalam declare itu Pak. Nah, lalu di sini kami mengatur di mana variabel n. Lalu kemudian di sini memanggil inisialisasi memanggil fungsi di mana inisialisasi dengan parameter deskripsi tugas, kode mata kuliah, matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan hingga deadline, status, prioritas, teks itu di mana memastikan semua elemen array diinisialisasi meskipun fungsinya kosong dalam kode yang diberikan. Tujuannya adalah menginisialisasi yang diinput sama apa. Lalu program menjalankan suatu perulangan atau percabangan, ini looping Pak. Lalu logika percabangannya ini Pak adalah jika dia taksnya itu sama dengan add taks, maka jumlah ini bakal mengupdate suatu yang awalnya status dan tugas itu tidak akan ditampilkan, maka akan ditampilkan Pak. Lalu tadi teman saya sudah membacakannya semua Pak. Nah, untuk itu setelah itu kami akan masuk ke function add task. Nah, sini Pak. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima input data tugas dan menghitung nilai prioritas. Pengguna memasukkan semua detail tugas seperti deskripsi tugas, string array, kode mata kuliah, string array. Ini menggunakan nama fungsinya add task dengan parameter string array deskripsi tugas, string array kode mata kuliah, lalu string array matkul, string array dosen, string array deadline, string array nim nama, real array tingkat kesulitan, integer array hari hingga deadline, lalu string array status, real array prioritas, string array text, integer i, integer n. Lalu diinputlah deskripsi tugas, kode mata kuliah, matkul, dosen, deadline, nim nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status. Lalu di sini tadi kita diberitahu di soal cara menghitung prioritas. Maka di sini prioritas sama dengan kami memberikan penugasan di mana tingkat kesulitan prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali 1,0 per hingga hari hingga deadline. Nah, lalu apabila di sini kita menggunakan branching, di mana tadi ketentuan di soalnya adalah jika prioritas di atas 3 maka yang akan muncul penting, Anda harus mengerjakannya. Lalu apabila prioritas lebih kecil di antara 1,5 hingga 3 maka tugas ini memiliki prioritas menengah. Nah, seperti itu Pak. Lalu selanjutnya jika prioritas di bawah 1,5 tugas ini relatif ringan namun jangan terlalu ditunda. Nah, Pak. Lalu kami setelah programnya mengecekkan pada branching maka akan muncul n sama dengan n tambah 1. Lalu program maka nanti variabel n atau jumlah tugas ditingkatkan sebesar n sama dengan n tambah 1 di sini Pak. Artinya di mana jumlah tugas updatean jumlah tugas itu nanti n ditingkatkan n tambah 1. Lalu selanjutnya di sini kami menggunakan sending. Dalam fungsi ini melakukan pengurutan atau sorting pada daftar tugas yang sudah ditambahkan atau n elemen. Kalau di sini kita nama fungsinya descending dengan parameter sama seperti yang tadi, string array deskripsi tugas, string array kode mata kuliah, baru string array matkul, string array dosen, string array deadline, string array nim nama, real array tingkat kesulitan, integer array hingga hari hingga deadline, string array status, real array prioritas,
hingga string array text integer i, integer n. Nah, di sini Pak, fungsi ini menggunakan algoritma selection sort atau bubble sort tergantung interpretasi looping. Tapi prinsipnya adalah membandingkan dan dengan perulangan bersarang i, h. Nah, di sini Pak. Lalu di sini saya akan bacakan. Pertama-tama kami akan mendeklar string array save deskripsi tugas, baru save kode mata kuliah, save dosen, save deadline, save nim nama, save status, save matkul, save text. Lalu deklarasi reals tingkat kesulitan sama save prioritas. Lalu declare integer, save hari hingga deadline. Lalu di sini menggunakan looping i 0 to n kurang 1. Lalu setelah itu dia bakal turun lagi menggunakan looping h, dimana tadi kan kalian bilang kalau dia Pak bakal menggunakan i dan h. Nah, h sama dengan i tambah 1 to n kurang 1. Nah, lalu menggunakan branching, prioritas i lebih kecil dari prioritas a, maka dia akan turun ke save deskripsi tugas sama dengan deskripsi tugas h. Nah, deskripsi tugas h sama dengan deskripsi tugas i. Seperti itu. Lalu deskripsi tugas i sama dengan save deskripsi tugas. Setelah itu turun lagi save deskripsi kode mata kuliah sama dengan kode mata kuliah h. Lalu kode mata kuliah h sama dengan kode mata kuliah i. Maka kode mata kuliah i sama dengan save kode mata kuliah. Lalu di sini save matkul sama dengan matkul H. Lalu matkul H sama dengan matkul I. Lalu penugasan lagi matkul I sama dengan save mata kuliah matkul ya. Lalu save dosen sama dengan save H. Lalu save dosen H sama dengan save dosen I. Lalu dosen I sama dengan save dosen. Lalu begitu seterusnya Pak, dengan sampai prioritas lalu teks. Lalu kita masuk ke function update status. Nah, di sini Pak, update status ini nama functionnya, lalu parameternya string array kode matkul, string array status, lalu integer n. Fungsi ini memungkinkan pengguna di mana untuk mengubah status tugas yang selesai atau belum selesai, menentukan sudah selesai atau belum selesai ya Pak. Lalu pertama-tama kita mendeklarasi string kodenya atau status, lalu integer h, lalu kita input kodenya, nanti itu akan datang dari user. Lalu kita looping for h sama dengan 0 to n kurang 1, dimana nanti menggunakan branching lagi, dimana kode sama dengan kode mata kuliah h. Apabila dia true, maka kita akan menginput lagi status. Nah, status h sama dengan status. Nanti program ini akan menentukan dia sudah selesai atau belum selesai Pak. Lalu selanjutnya fungsi outputnya Pak. Yang terakhir output. Nah, di sini akan menampilkan semua output yang diminta pada soal Pak. Di sini nama fungsinya adalah output, parameternya string array deskripsi tugas, string array kode mata kuliah, string array matkul, string array dosen, string array deadline, string array nim nama, string array status, real array prioritas, string array text, dan integer i, integer n. Kita deklarasi integer i, lalu menggunakan looping for i sama dengan 0 to n kurang 1. Lalu masuk ke branching. Sini apabila status tadi setelah masuk kan kita udah memakai yang namanya function update task status. Nah, setelah itu kita turun lagi di mana memunculkan semua perjalanan program tadi dengan output, di mana status i sama dengan selesai, maka dia akan turun ke output prioritas to function prioritas i, 2 karena 2 di belakang koma. Nah, lalu output deskripsi tugas i dan triple dash. Di sini menggunakan garis garis, lalu kode mata kuliah, matkul, dosen i, dan nim nama, lalu status i. Nah, apabila dia
false, maka dia akan turun lagi ke branching I. Status I sama dengan belum selesai, maka akan yang muncul nanti output prioritas to fixed prioritas I, 2, output deskripsi tugas I, lalu kode mata kuliah I, matkul I, dan dosen I, deadline I, lalu nim nama, status, teks. Nah, seperti itu. Lalu jadi fungsi ini untuk menampilkan daftar tugas yang sudah diurutkan, Pak. Setelah ini, saya akan mengerankan, Pak, program kami. Baik Pak, jadi di sini kami akan mencoba ngeran program kami. Kan ada ininya. Belum. Baik, Pak, kami akan mencoba. Jadi Pak, Ini cuma sampai sini aja. Sini yang pertama, input task itu ada di task. Lalu buat program simulasi ATM sederhana, nama tugasnya, lalu nim, program lanjutan. Lalu nama dosen, lalu deadline tugas, lalu nim nama, lalu tingkat kesulitan 5, lalu hari hingga deadline 3, statusnya belum selesai, oke, statusnya belum selesai. Baik, akan kami ulang, Pak. Di sini kesalahan seperti apa? Kami ulang dari awal, Pak. Yang pertama itu ada ini.
lalu buat program. Lalu input matkul. Baik, Pak, di sini kami akan menunjukkan bahwa program kami sudah berjalan. Nah, baik Pak. Jadi sampai di sini presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih Pak. terima kasih Pak.